ceritanya tentang anak SMP yang ingin jadi musisi rock, dan itu cerita gue sendiri gitu. Since ya lu juga pas high school juga lu akhirnya juga jadi musisi juga kan? Karena itu emang mimpi gue jadi musisi rock itu mulai muncul tuh SMP. Gue sangat udah nggak ada harapan karena yang gue menang tahun ini sebenarnya itu bukan nominasi pertama gue. Gue tuh itu gue dapet nominasi 2019, Candy 2020 State of Uncertainty, terus 2022 Medali Pelan. Udah 2 kali Amsyong gitu ngapain? Udahlah, gitu nggak usah diharapkan gitu kan. Terus menang nih. Gitu. Harapan gue lagu gue dibeli sih sama partai atau brand gitu. Tapi yang penting ngomong dulu kan langsung dipakai ya. Partai-partai yang bentar lagi pada mau nyalek. Enggak, jangan partai. Brand. Balik lagi di MDT Plus, in the studio, Wiga, Aldrian, Risha. Abangku. Halo, apa kabar lu biar Ci. Nih, sebenarnya Aldrian ini adalah salah satu orang yang pertama kali datang ke sini karena dia berjenis kelamin laki-laki. Iya, kan? Tadinya gue perempuan. Iya. Jadi memang karena kita host itu cowok-cowok, kita tuh pengen biasanya memang cewek gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya lo mau gue gombalin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gue open minded kok. Waktu itu kan episode 1 kita udah ada Rashika kan. Benar. Dan episode kemarin juga udah ada Raisa Anggiani. Dan sekarang kita kedatangan oleh Aldrian Risha. Ini ada abang-abangan ya. Akhirnya. Tepuk tangan dong. Ini fun fact, Aldrian Risha tuh satu alma mater sama gue, Kak. Oke. Ini. Jaket kuning. Lo anak swasta kan? Iya. Nah, boleh cabut gak? Assalamualaikum. Baik dulu. Dia kuliah mahal. Oh iya. Kita pinter. Iya. Kebetulan yang biayain juga orang tua sih. Bukan gua. Aldrian Risha tuh anak UI, Kak, anak FISIP. Nah, fun fact juga anak-anak Saniter itu tergabung dari anak-anak FISIP juga. Nah, Saniter ini punya artis namanya Aldrian Risha. Gitu. Berarti lu dari FISIP. Berarti hikmahnya apa? Kuliah di FISIP. Berarti kalau misalnya emang mau bikin label jadi artis, kuliah di FISIP. Nggak usah kuliah musik. Nggak usah. Benar. Tapi sekarang kerjanya? Musisi dan juga pegawai ya. Budak korporat ya. Cari cuan. Iya. Lu demi mencuankan album-album baru ya. Tadi kita ngobrol kan bayar gitar susah. Betul. Di perusahaan lo sekarang bisa buat beli gitar kan? Gue yakin bisa. Ya kalau gue nabung bisa. Kalau buat pacaran dong? Kalau buat pacaran doang, berlebih lah. itu kan tuh pacarannya kemana? Pacaran bisa ke warkop, bisa ke mall, bisa lebih mahal lagi kan? Bisa. Tergantung. Benar. Berarti kalau misalnya kayak gitu, masalah percintaan udah aman tuh, Kak? Aman. Aldrian sangat terkonsep. Benar. Masalah permusisiannya kita kulik sekarang. Nah, jangan dibuka ya, dapur kotornya. Ngomongin karir lu sendiri nih, lu tuh mulai di musik industri gitu tahun berapakah? Boleh ceritain ke penonton sih ya? Gue suka musik, hobi gitu udah lama pastinya gitu. Cuman mungkin bisa dibilang gue nyemplung di industri dan mulai dikenal. Maksudnya gue mulai kenal industri orang-orangnya itu 2019. Pas gue rilis single Milk Candy, itu gue udah sama Saniter juga. Berarti pertama kali lu debut itu udah sama Saniter ya? Udah sama Saniter. Dan ya kalau kayak kenapa gue pengen terjun itu ya karena emang udah mimpi gue dari kecil sih buat punya lagu, buat punya karya, buat bisa manggung di depan panggung di mana-mana, emang banci panggung lah. Berarti lu ini nggak salah satu orang-orang yang dulu kayak SMA lu ngeband? SMA gue pertama kali ngeband. SMA gue pertama. Nyanyi. Dulu gue malah mungkin sekarang gue sering main gitar sama nyanyi gitu, cuman dulu gue zaman SMA justru nggak megang gitar sama sekali sih, purely vokalis saya udah. Tipikal yang digandrungi cewek-cewek SMA gitu lah ya? Enggak sih. Lu nggak ngulik-ngulik itu. Lu kalau lihat foto gue zaman SMA juga, ya anjing deh. Beda nih ya pesonanya. Kayaknya mungkin kalau udah masuk Saniter tuh ada air Saniter kan? Bener. Air apa ya? Berarti kuliah di FISIP. Keren loh, gue bukan anak FISIP tapi gue mau mempromosikan Jakun. Anak-anak UI mantep, Kak. Keren. Akhirnya lo dari emang lo passionate dari kecil buat jadi musisi, akhirnya tertampunglah di Saniter ini. Iya, melalui berbagai jalan hidup ya. Bertemu dengan si A, si B, si C, atau ketemu lah sama Saniter. Berarti lu emang sama anak-anak Saniter juga semua anak UI ya berarti ya? Enggak semua sih, cuman majority yang membuatnya. Gue bisa bilang ya founding fathers-nya atau founding mothers-nya tuh anak FISIP, alumni FISIP. Oke. Lo ngerasa kalau misalnya ini objektif aja ya. Lo bisa masuk Saniter mungkin karena emang lo ngefans sama
Arbok misalnya gitu. Apakah emang ternyata lo masuk Saniter karena emang ini jadi wadah gue lagi? Tapi padahal lo juga nggak suka-suka amat atau lo nggak look up to him gitu? Enggak, gue masuk Saniter dulu gue bayar kayak 100 juta. Wah. Jadi baru minta kontak gue juga mau masuk. Gue juga mau masuk soalnya Camu ini emang pengen jadi vokalis. Tapi memang rezekinya sekarang lagi di sini aja. Iya. Dulu 100 juta itu 2019. Ini bener gak sih anjing? Enggak lah, gitu. Serius ya? Enggak dong. Kan base pertemanan dan circle kan. Jadi, tadi pertanyaan lo apa gue lupa lagi? Kan, ya lo 100 juta apa enggak? Lo pertama masuk Saniter emang karena lo look up to him atau enggak gini, gimana? ceritanya gue dan Baskara dan kawan-kawan kan satu alma mater lah ya. Terus tapi angkatan berarti ya? Enggak, dia 12, gue 16. Oke. Jadi gue masuk semester 1 dia udah cabut lah. Oke. Cuman saat itu gue tahun kedua gue kuliah gue megang acara kampus musik dan salah satu tema acaranya itu ada coaching klinik. Oke. Nah kita nyari siapa ya yang kredibel tapi masih affordable dan reachable. Oke ini aja nih Senior kita. Fish baru rilis Multiverse waktu itu. Ingat banget 2017. Gue kontak lah. Ketemu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan setahun setelah acara gitu dia gue kontak lagi, Bas, gue mau bikin lagu, gue nggak ngerti produksian, tapi lo bisa bantuin nggak? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan setelah kita ngobrol berapa kali, tau-tau dia ngomong ke gue, Di, gue ada rencana bikin label nih, karena gue alhamdulillah dapet privilege-nya gitu buat bikin gitu kan. Dan lo mau join nggak? Saat dia ngomong tuh 2018 lah gitu. Jadi sampai akhirnya gue 2019 udah rilis Bangsa. Berarti pertama kali lu kontak si Baskara juga lu masih jadi anak kampus ya? Jadi mahasiswa biasa. Saat itu belum jadi panitia kali ya? Panitia. Ketua acara atau apa? Iya. Panitia, oke. Belum ada, saat itu pun belum ada konsep labelnya dia dan saat itu karena saat itu belum ada konsep label, gue juga udah siap. Maksudnya minta dia sebagai produser gitu. Maksudnya gue maju dengan budget sendiri segala macam. Tapi ternyata nasib baik ya, dia dapat rezeki bikin label, gue cipratan. Oke. Tapi berarti kayak artis pertama di Saniter bisa dibilang lu juga termasuk dong? Batch 1 ya. Iya kan? Batch 1 Saniter tuh sekarang hampir semuanya masih di Saniter sih. Ya kan? Hampir semua. Lo di kayak lo pasti kan ada kayak look up to siapa lah di musisi gitu kan. Siapa dan emang pas lo masuk Saniter ataukah lo disetir atau gimana? Jadi gue dulu nggak boleh tuh bikin lagu gini nggak. Kalau itu mungkin ada yang label lain. Kalau Saniter kayak nyantai sih harusnya ya. Justru Saniter menuntut lebih sih, bukan justru ngatur-ngatur ya. Justru mereka pengennya gue datang dengan konsep gitu. Pengennya gue datang dengan konsep mau kayak apa, jadi mereka bisa ngarahin dengan lebih tajam lah gitu. Tapi kalau pengen kayak siapa ya namanya lu bikin reference kan pasti udah nyampur lah ya gitu. Nyampur. Cuman mungkin beberapa nama yang masih stick around selama beberapa tahun tuh mungkin kayak Kings of Leon, Arctic Monkeys. Gue mostly tuh secara lu musik suka alternatif gitu berarti rock 2000-an lah. Coldplay. 2000-an, Lo punya playlist kan di Spotify 2000-an apa? Coldplay 2000-an kunci. 2000-an adalah kunci. Iya karena tanpa musik 2000-an nggak ada musik 2001. Betul. Kalau nggak 2001 kan 2002. Nggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin genre sendiri gitu, lu apa sih sebutannya? Lu mendefine diri lu. Lu terinfluence sama genre apa? Gua pertengahan antara rock kencang dan rock pop dan pop rock, tapi nggak cadas, nggak kelewat cadas, tapi nggak terlalu soft ya dia. Di zona tengah. Incerannya mungkin kalau di luar tuh sedikit lebih soft dari Foo Fighters. Coldplay ya? Enggak juga. Makanya gue tadi nyebutnya Kings of Leon kan. Kayak Kings of Leon tuh secara musik paling tengah-tengah sih buat gue di antara band rock lainnya. Nggak cadas tapi nggak melo banget. Karena Kings of Leon tuh juga marketnya cewek juga. Nggak terlalu cowok. Kalau Coldplay kayaknya mungkin lebih cewek sekarang ya. Iya, kalau dulu kan cowok banget kan. Kayaknya semua musik skena pasti awalnya cowok sih. Gimana ya? Skena masih didominasi cowok. Cowok-cowok semua. Iya makanya. Bro, anak tongkrongan bro. Tapi kalau lu sendiri nih, kalau misalkan ngomongin role model dari anak Saniter sendiri ada nggak yang jadiin lo role model nih sekarang kayak? Dulu gue sebagai anak kampus ngelihat Baskara tuh alumni yang keren banget. Kayak dia kayaknya waktu itu di lingkungan terdekat gue dia yang bisa bikin karya yang menurut gue keren banget gitu. Itu Fish tuh udah sebelum waktu gue baru masuk Fish tuh lagunya baru ada beberapa yang gue tahu Sektum Sempra. Tapi 2017 rilis dan kita anak Visip kan kayak wah keren banget nih band kampus kita gitu. Terus yang gue tahu juga gosip-gosip di kampus, oh dia pinter segala macam ya. Itu kan contoh senior yang keren lah. Lulus 3,5, anak BEM, anak role musik model banget ya.
kerja di British Council macam-macam lah. Iya. Karena gue ngerasa karena emang path-nya Aldrian ini aman gitu dan emang bagus, makanya bisa dapat AMI Award, Bos. Enggak, itu gue nyogoknya lebih gede lagi. Oh, itu 500 juta. Dari 100 juta itu, Bos, masalahnya. Ya karena kerja di perusahaan ini kan. Terima kasih BSD. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin perilisan lu sendiri, kayak pertama kali lu ngeluarin single pertama nih sama si Sun Eater, itu gimana? Apakah kayak lu waktu itu dibebaskan sama Sun Eater untuk, atau lu udah punya banking lagu sebelumnya? Kayak, gue udah punya banyak lagu nih. Justru gue saat gue rilis pertama kali sama Sun Eater, itu gue masih nol besar dalam artian gue nggak punya pemahaman produksi, aransemen gitu. Jadi gue masih buta banget lah. Masih buta, jadi gue justru nyanyi aja gitu. Justru gue berharap disetir, berharap diarahkan gitu. Karena gue anak beta ya berarti. Anaknya beta nggak sukanya disetir. Karena masih belum ada arahan gitu lah. Berarti nggak rebel-rebel banget, malah lu berharap dengan adanya label lu punya tempat untuk setidaknya lu bisa ngebentuk gue ke arah yang lebih baik lah gitu tuh. Ya cuman ya pada akhirnya kalau lo dengerin intro band gitu, itu kan lagu yang gue bikin saat gue masih belajar banget. Jadinya lagunya pun secara warna musik campur-campur. Itu benang merahnya sih rock semua, cuman banyak elemen dari berbagai rock yang beda-beda lah. Cuman sekarang ya ilmunya udah bisa gue tarik lah sekarang. Iya. Oh gitu. Intro band sendiri lu dari siapa? Kayak musisi Indo atau musisi luar yang influence lu? Tiap lagu beda sih. Tiap lagu gue tuh kalau bikin karya, bikin EP atau album biasanya gue bikin tracklist dulu misalnya 9 lagu. Lagu pembuka kayak lagu siapa, lagu tengah kayak lagu siapa gitu-gitu. Jadi gue moodnya tuh bukan berdasarkan satu band atau apa, tapi lebih kayak fungsi lagu ini di depan tuh supaya ini, fungsi lagu ini di tengah tuh supaya ini. Gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Iya. That's why emang konsep album kan juga nggak segampang itu kan. Lo harus bikin bener-bener kayak sketch gitu loh. Dari awal intronya apa. Konsep banget. Ya tapi tergantung juga ya. Maksudnya album-album sukses juga banyak yang cuek gitu kan. Kayak random things. Random maksudnya kayak kumpulan lagu selama 5 tahun kita ngeband, itu juga di album hits bisa aja kan. Kalau emang lagunya emang enak banget gitu. Sama jangan lupa sholatnya sih, men. Sholat nggak boleh tinggalin. Dan juga berbakti kepada orang tua ya. Iya, apalagi itu. Apalagi doa cuy ya kan. Sama nyogok jangan lupa. Nah, enggak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tadi kan cuma bercanda. Ini orang mulai berpikir serius nih. Dari 100 juta 500 juta ya kan. Cuman kalau misalkan ngomongin juga kayak lo sendiri nih favorite track lo apa sih dari dulu sampai sekarang nih, lo ada sampai yang single terbaru personal favorite lo yang kayak anjing ya ini tuh idealisme gue banget nih? Gue so far bukan karena paling baru ya, gue paling suka Pujaan Massa. Jujur gue juga suka sih. Karena lagi promo kan? Enggak. Karena emang dia lagi Pujaan Massa tuh merangkum merangkum segala elemen musik yang ingin gue taruh dalam satu lagu dan menurut gue works gitu. Iya, benar. Kayak gue gitu, misalnya gue nge-breakdown musik gue gitu ya. Musik gue terpengaruh oleh alternatif rock 2000-an gitu. Yang tadi gue sebut lah. Kalau gue main gitar, gue akan arahnya ke sana. Cuman dalam sisi vokal, gue nggak ke sana. Sisi vokal justru gue kalau orang ngomong lebih kental tuh Indo rocknya gitu. Kayak berasa sih. Dewa Slang, ya Indo klasik rock 90-2000 lah. Itu justru tapi musiknya baru. Nah itu yang gue rasa tercapai di Pujaan Massa. Gue udah merasa berhasil nyaplok Interpol di bagian tertentu, nyaplok Foo Fighters di bagian tertentu, tapi tetap dengan warna gue sendiri itu sih. Makanya gue suka banget lagu itu. Dari liriknya emang lo tulis dari masa lalu lo sendiri? Karena apa gimana? Karena gue lihat kan kayak itu nggambarin anak-anak yang emang pengen tampil di depan, yang suka sama rock gitu. Emang dari lo sendiri gue tuang di sini nih anjing. Lirik itu emang, gitu. Lirik dari gue juga itu emang ceritanya tentang anak SMP yang ingin jadi musisi rock. Dan itu cerita gue sendiri gitu. Since ya lo juga pas high school juga lo akhirnya juga jadi musisi juga kan? Karena itu emang mimpi gue jadi musisi rock itu mulai muncul tuh SMP. Jadi itu misi saat-saat paling menggebu-gebu, makanya gue rasa nih bisa gue tulis sih. Berarti lu dari kayak lu SD gitu lu udah mulai ngulik dan dengerin musik apa? SD kelas 6. Itu udah mulai? Udah mulai. Waktu itu gue gara-gara dicengin bokap gue. Itu udah dengerin Foo Fighters? Belum. Dulu gue diajarin gitar bokap, lagu klasik gitar. Klasik, lagu Haram Toko Gitar, Stairway to Heaven. Selalu ya. Itu kan juga menjadi lagu belajar. Lagu belajar. Tapi bangga banget gue. Susah nih lagu. Tapi berarti kalau ngomongin musik sendiri emang lu ini banget ya? Terkonsep banget. Iya. Dan dia 2000 rock banget sih. Iya. Dari luar. Kalau dari Indo sendiri lu punya nggak referensi kayak lu suka sama siapa gitu? Selain Dewa sama Slang yang tadi lu sebutin ya? Itu gue rasa
levelnya tuh bukan suka kali ya, cuma levelnya tuh udah di fondasi gue gitu. Kayak gue dengerin siapapun, ya itu udah jadi tanah, kunci lo, soil ground gitu. Iya. Cuman yang musik Indo yang paling berpengaruh buat gue itu salah satunya Bara Suara sih. Era-era 2017 tuh gue banyak dengerin band rock Indo baru yang kayak anjing ya gitu, Bara Suara, Skeller. Terus kayak Polka Wars juga dulu saat itu. Jadi era itu gue lagi ngampus kan, lagi banyak dengerin musik. Apalagi kalau ngampus kan influence banget tuh kan, masa-masa kampus. Cari reference di mana-mana. Yo. Ya itu band yang salah satu band rock Indo yang generasi 2015 ke atas yang mempengaruhi gue banget lah. Karena nggak tau sih, kalau gue pribadi, gue tuh dulu mendengarkan Bara Suara tuh lagu-lagu Bara tuh bisa jadi soundtrack film Jepang gitu cuy, anime gitu tuh. Maksudnya suara tuh festif, dan tadi pas gue dengerin Pujaan Masa emang bisa juga cuy, kayak soundtrack Kamen Rider gitu. Banyak yang ngomong. Iya coy. Iya banyak yang ngomong. kan kayak lagu opening anime nih. Bener. Iya seru gitu. Dan akhirnya tadi lu juga ngomong lu suka Bara Suara, Polka Wars dan semuanya emang ya menjelaskan banget sih. Gue mendengar itu. Tapi kalau gue boleh beropini ya, gue ngelihat malah lagu lo yang terbaru ini tuh sangat radio friendly loh menurut gue ya. Yang sebagai emang gue juga di radio, dari semua lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya ini yang paling lumayan pop. Tapi pop rock gitu. Bener kata Aldrian nggak? Karena awalnya tuh dia ngerasa cadasnya nggak cadas banget. Melo nggak melo banget. Gitu. Nempel banget di Pujaan Masa ini. Bener. Tapi gue bersyukur sih kalau nangkap kesan itu ya. Karena emang pengennya gitu. Gue nggak pengen jadi lagu yang terlalu kiri banget. Gue nggak bisa gitu, dengerin idealis banget ya. Since lu juga udah punya beberapa lagu-lagu yang sudah mendefinisikan lo juga kan. Iya. Sampai akhirnya lo dapet AMI Awards. Itu emang menurut lo karena single terakhir lo atau perjalanan lo sampai detik ini akhirnya lo bisa dapetin itu? Nah, kayaknya karena bukan nyogok. Kalau nyogok nggak apa-apa. Tapi ngapain dulu ya. Nah, kayaknya apa ya? Nggak tahu sih kenapa gue menang ya. Gue juga nggak tahu lagi. Ya mungkin emang cocok di kupingnya gitu ya. Lo pasti underestimate dong, kayak anjing nominasi lain keren-keren nih bang. Gue sangat udah nggak ada harapan karena yang gue menang tahun ini sebenarnya itu bukan nominasi pertama gue. Gue tuh itu gue dapet nominasi 2019, Candy 2020 State of Uncertainty, terus 2022 Medali Plan. Udah 2 kali Amsyong gitu, ngapain? Udahlah, gitu nggak usah diharapkan gitu kan. Terus menang nih. Gitu. Waktu itu nominasi siapa aja? Pas kemarin. Itu ada Nicky Astria. Oh wow. Legend Kak. Legend sih. Ada Clever Moose sama ada siapa lagi ya? Gue lupa ingat lagi. Dan akhirnya seorang Aldrian bisa menyabet piala AMI Award. Keren. Tapi pas pertama kali lu diumumkan gitu, and the winner is gitu kan. Lu mendapatkan piala tersebut nih. Itu kan adalah piala paling bergengsi cuy di. Piala pertama lo nggak sih berarti untuk dunia permusikan yang emang profesional? Iya, betul. Itu waktu itu kita ke AMI Awards tuh cuman nggak rame dari Saniter, cuma gue sama beberapa orang, sama Bodat. Terus pas itu kan Fis juga menang, Dat ngambil ke depan ya. Udah kita cengengesan ya, udah ke depan ke depan. Kayak orang, misi gitu. Menang gitu. Misi gitu. Kita datang gembel gitu, misi terus bawa piala, sotoy. Tapi nggak, untuk lo mendapatkan piala ini sendiri udah ada impact belum sih? Kayak apa yang lo dapatkan gitu? Mungkin kayak lo jadi lebih banyak callingan, atau lebih banyak listeners kah, nambah apa gimana? Yang pasti sih ya kalau secara fungsi. Secara fungsi emang kan tujuannya lo dapet piala kan, bukan tujuannya, fungsinya kan naikin kredibilitas lo. Jadi ke arah sana juga sih. Gitu. Ya tambahan job lah, tambahan job. Ini contohnya bisa diundang di podcast ya. Gila. Makasih malam ini gue ngobrol-ngobrol dapet 100 juta ya. Iya. Karena 100 juta juga dibagi 3. Atau bagi 5 balik berarti. 90, 55. Tutup aja berarti kalau dia yang paling baik tutup aja. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin lagu lo lagi nih, apa sih yang paling lo harapkan nih dengan lagu-lagu lo yang udah lo keluarin? Lagu baru lo deh, itu apa sih yang lo harapkan untuk pendengar-pendengar lo gitu? Harapan gue lagu gue dibeli sih sama partai atau brand gitu. Wow. Tapi yang penting ngomong dulu nggak langsung dipakai ya. Partai-partai yang bentar lagi pada mau nyalek. Jangan partai. Brand. Kebetulan lu juga kerja di brand. Kebetulan. Bisa dari dalam kali ya, dari dalam. Jurus-jurus kita biasa. Nggak ada yang tahu ya kan. Set gitu kan. Tapi bener. Harapan lu untuk pendengar biar orang-orang tahu kalau misalnya definisi Aldrian Rishad adalah bla 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 karena lu denger lagu gua. Harapan lu kemana? Dan gimana? Sebenarnya figurnya balik lagi yang tadi sih, harapannya lagu ini menjadi lagu pop rock ya. Lagu pop rock yang
bisa mereka dengarkan dengan santai saat cuma lagi butuh musiknya, tapi bisa juga didengarkan ketika pengen dengerin liriknya gitu. Karena emang secara pesan lagunya mungkin ya gue pengen menyampaikan ke orang-orang, ke para pendengar gitu. Lagu ini kan tentang mimpi lu gue anak SMP ya. Itu gue pengen mengingatkan mereka bahwa mungkin aja dulu sebelum lu jadi orangnya sekarang, lu punya mimpi-mimpi yang mungkin lu gue gitu ya. Gue harap ya lu sekali-kali revisit lah, sekali-kali lu ingat-ingat dan jangan sampai lu lupakan totally gitu loh. Keren. Tujuannya sih itu. Baik lagi ke ini ya, reminiscing zaman dulu tuh gimana. Jadi lu menghargai bahasa Twitternya bahasa Twitter. Inner child. Bahasa Twitter. Ini nggak tahu dari beberapa musisi yang udah gue interview ya, kalau yang emang generasi dia tuh semua tuh berhadapan dengan ini ya. Dan apa? Inner child. Mungkin emang karena satu generasi kali ya. Ada keresahan yang ada yang benang merah keresahannya gitu. Biarpun pengalamannya beda-beda. Beda-beda. Rasika gimana, Raisa gimana. Benar. Udah lewatin quarter life crisis tuh juga pasti gue kangen lagi gitu juga ada. Gue tuh setiap hari banget gue masih mikir gue tuh kangen SMA deh maksudnya, tapi gue nggak kangen diri gue zaman dulu, cuman gue dulu SMA tuh asik ya gitu. Momennya. Kok goblok lu nggak perlu memikirkan apapun gitu kan, kayak lu pulang kayak gue pulang nongkrong gitu aja 3 tahun. UTS gue nggak belajar udah gitu. Tapi lulus. Ini karena harus nyari duit nih, makanya repot nih. Makanya lu harus kuliah di mana? Fisip.